podcast sekolah. Buat yang mau lanjut sekolah. Kita masih tetap akan membahas terkait jurnal ya, menulis jurnal. Apa ini Iya menulis betul. jurnal apa enggak sih sebenarnya? Termasuk sih. Masuk ya, masuk dalam Heeh. bagian ya. Iya, Mm-mm. heeh. Karena yang mau kita bahas sebenarnya adalah bagaimana mencari literatur untuk literatur review. Iya betul. Anda yang sudah beres, sudah menjadi doktor Komin, apakah Anda masih ingat cara melakukan literatur Enggak, review? enggak. Dan gue nggak suka banget literatur review. Astaga. Gue waktu PhD literatur reviewnya juganya cuma semi sistematik. Heeh. Karena nggak sanggup gue kalau mesti sistematik apalagi meta analisis. Mm-mm. Emang jadinya emang mungkin secara kualitas bisa dibilang di bawah. Tapi ya udahlah daripada gue gila kan. Dan Heeh. spoiler nih ya, Heeh. meskipun gue sudah PhD, Heeh. literatur review gue belum Heeh. publish sampai sekarang. Bayangkan, masih under review. Aduh, itu udah ditolak berkali-kali, Heeh. udah pernah hampir diterima cuma gara-gara ada satu reviewer dia nggak puas-puas jadi akhirnya di reject. Heeh. Terus ya udahlah, sekarang masih under review. Jadi udah novelty-nya udah nggak ada sama sekali. Karena udah bertahun-tahun, udahlah bodo amat. At least lu udah under review kan? Gua 2 hari reject desk assessment. Kalau yang gua literatur reviewnya itu masuknya, jadi awalnya gue naratif review. Namun dalam perjalanannya, entah kenapa tiba-tiba menjadi systematic review and meta analisis. Gile, gile, gile. Oke, jadi itu literatur review yang sudah pernah kita lakukan. Artinya kita adalah narasumber yang cukup legit ya. Cukup legit. Nah, Meskipun ya gitu deh, sampai sekarang belum publish gue. tapi nggak 2 hari ditolak kan. Enggak. Nah, tahap pertama sebenarnya dalam melakukan literatur review menurut gua adalah lu bikin research question. Pas awal-awal gua bikin literatur review, gua tuh pakai elicit ini. Coba lu bisa kasih contoh nggak di sini? Misalnya lu nanya research question terus dia bakal yang keluar kayak apa gitu. Misalnya ya. Nah, ini Itu mah maksudnya hubungan antara apa yang kita makan dengan penyakit. mm-mm. Oh, salah ya. Grammar. Ya, udahlah ya. Dia ngerti kok. Nah, si elicit ini bakalan nyari dan dia bakalan nge-summary 4 paper yang menurut dia bakalan sesuai dengan pertanyaan kita. Hmm. Jadi ini misalnya summary-nya. Ini ngomongin ini, si ini. Nah, sebenarnya sih summary ini tuh dia ngambil dari conclusion-nya abstrak sih sebenarnya kalau setelah gue lihat-lihat. Jadi si elicit ini dia kayak screeningnya abstrak. Gue nggak tahu sebenarnya dia ngelihatnya ke Hmm. abstrak atau apa, tapi setelah itu sebenarnya dia ada kayak gini nih, ada nama papernya, terus abstrak summary, terus udah gitu kita bisa masukin, mau tambahin main findingnya dari si ini tuh apa si paper ini, karena kan itu bisa aja Oh. nggak ada di ini kan, nggak ada di abstraknya kan. Terus yang gua perlu juga misalnya, jadi dia adalah apa sih yang di measure si outcome-nya ini, apakah dari jenis disease-nya atau dari apanya lah gitu. Terus bisa aja nih kita ngelihat intervensinya juga, apakah misalnya intervensinya berupa dia ngasih, apakah terkait dengan modifikasi diet atau misalnya aktivitas fisik kayak gitu. Ya, pokoknya seperti itulah si Elicit ini lumayan dia tuh untuk pas awal-awal lumayan membantu. Cuma yang gua nggak terlalu suka dari si Elicit ini, jadi kalau misalnya lu kemudian lu baca full papernya, kadang kayak nggak sesuai gitu loh. Maksudnya kesimpulan yang dia ambil tuh, Heeh. oh, Gitu kayaknya sih apa itu hanya perasaan gua doang ya. Cuman gua akhirnya kenapa nggak lagi pakai elicit setelah itu tuh karena gua merasa apa yang dia berikan hasilnya tuh tidak sesuai dengan yang gua harapkan. Tapi ini ngebantu banget pas awal-awal PhD ini ngebantu banget. Nah, sama dia ini, oh yang gue juga kurang suka adalah summary dari top papers yang dia pilihin itu menurut gue kenapa dia pilih top papersnya ini gitu loh. oh, Kriterianya apa tuh gue nggak tahu.
Karena menurut gue kadang ngerasa ini paper yang ini tuh findingsnya tuh nggak penting-penting amat gitu loh. Malah ada yang lain yang lebih penting gitu. Oh, dia cara milihnya ya. Cara Mm-mm, milih papernya sampai ke situ. mm-mm. Itu ketika awal. Nah, makin lama kan lu bisa aja ya makin pinter. Mm-mm. Pas ketika lu makin pinter, sebenarnya di elicit ini lu bisa nih, itu kan tadi yang sign papers ya, dengan cara lu nanya research question. Bisa juga lu udah bikin abstraknya sendiri. Misalnya ini gue ini ya, gue klik gitu yang preference-nya. Ini yang udah gue kumpulin. Jadi lu udah ngupload papernya, terus lu pengen tahu apa sih yang intinya dari ke paper yang udah lu pilih ini. Nah, nanti dia bisa ngasih summary yang tetap aja menurut gue summary-nya nggak terlalu ini sih. Nggak terlalu sesuai dengan Oh, oh. paper itu. Mm-mm. Oh, berarti kalau itu lu udah download dokumennya, dokumen PDF-nya, terus lu upload ke si Elicit ini. Iya, betul. Begitu. Itu adalah terkait dengan research question dan elicit. Sebenarnya yang ini kan yang baru ya. Dulu yang elicit yang lama itu pas as a research question dia juga bisa ini bisa bantu formulasiin question sebenarnya. Sekarang malah udah jadi nggak ada Iya, fitur itu. makanya ini gue juga heran kenapa jadi nggak ada ya. Nah, setelah lu dapet list papernya, sebenarnya ada lagi nih, dapet namanya connected papers. Ini gue juga pernah pakai. Jadi yang si connected paper ini gue gunakan misalnya ya, kita pakai yang si, nah ini kita masukin, terus dia bakalan bikin grafik. Nah, Oh. mana nih yang bakalan apa, yang terkoneksi, terkoneksi apa sih? Iya benar, Ter jadi saling oh. terkait. Terkoneksi itu dilihatnya dari saling mensitasi atau topiknya eh mirip. nah, nah ini gue lihat, oke. Ini kayaknya kalau yang ada garis-garisnya ini adalah yang saling mensitasi. Tapi gue lihat karena ini gue pakai juga si Konkas 2019 ini, dia Mhm. memang topiknya mirip. Oh, berarti dia memunculkan dua itu ya, yang saling mensitasi sama nggak disitasi tapi Mm-mm. topiknya mirip. Heeh, sama ini yang si Stonewall ini juga gue inget dia mirip juga. Di sini juga kelihatan kalau dia self citation juga nggak self citation, tapi maksudnya adalah dia terus berkembang dengan fokus area yang sama. Nah, cuman yang gua nggak tahu kenapa ini agak jauh ya. Mungkin sebenarnya di sini kalau lu mau apa namanya Oh, mau itu jaraknya juga ada nge-explore. artinya. Iya sih, menurut gue ini kayaknya jaraknya juga ada artinya deh. Kalau Oh, berarti yang semakin misalkan, dekat semakin mirip topiknya gitu mungkin. Apa mm-mm, gimana? kayaknya. Hmm. Kan kalau misalnya ini warnanya pudar mah kan artinya semakin lama ya. Kalau Oh warnanya ya. terang berarti dia semakin terbaru. Nah, kalau yang garis ini gue lupa ya. Kenapa ya? Cuman kadang tuh ya, entah kenapa, gue tuh suka mempersulit diri sendiri. Udah ada kayak connected papers ini, tapi gue lebih suka Google Scholar. Oh. Sesuai dengan yang sama ya, Mm-mm. ya kan? Nah, gue sih langsung ke sini, related articles. Oh, iya Terus udah iya gitu iya. baru gue screening berdasarkan judul. Kalau lu pakai juga ini Google Scholar? Gue yang utama Scopus, tapi kalau nggak Scopus tambahannya Google Scholar. Gue juga nggak tahu kalau misalnya masuk ke Scopus via dari website langsung kayak apa. Gue biasanya masuk ke library Oh. universitas. Jadi langsung sampai ke sini, langsung sampainya ke kayak search engine-nya gitu. Biasa pakai tanda kutip ya. Kalau misalnya Hmm, mau satu satu kesatuan. ya. Ini gue juga nggak tahu kalau misalnya nambahin N, emang Mm-mm. mesti huruf gede atau enggak. Kayaknya enggak deh. Cuma kebiasaan mungkin. Waste management, apa ya? Hmm, bio waste. Terus kalau misalnya mau nambahin, Heeh. ya tambahin aja gitu. Sama ini juga bisa diganti. Hmm. Author, first author, source title, yada 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 yada. Tapi gue biasanya sih kesini aja, terus langsung search.
Tapi ini sih biasanya mungkin sama kayak ini juga ya, sama kayak Web of Science. Ini udah di Mm-mm, level lu tahu kata kuncinya apa gitu. betul, betul. Yang WOS juga mirip sebenarnya. Iya, gue juga pernah dibilangin, tapi entah ya. Jadi ada yang Mm-mm. pernah bilang kalau misalnya itu tergantung area research lu. Misalnya lu social science gitu. Somehow artikelnya akan lebih banyak di entah di WOS atau di Scopus gitu. Tapi di salah satu itu. Jadi makanya ada preferensi soal ini juga, research area juga. Mana yang lebih sering pakai Scopus, mana yang lebih sering pakai WOS. Oke, jadi sama sih kan tadi lu bisa mau apa ininya kan? Apa misalnya Mm-mm, tadi waste management gitu ya. mm-mm. Terus misalnya ini Biowaste. misalnya lu mau recycle gitu ya. Sama benar. Cuma recycle-nya bisa recycle doang atau recycling. Nah, kalau misalnya lu mau belakangnya bebas recycle atau Hmm, recycling, lu pakai ini asterisk. Terus search sama sih ininya juga apa kayak sebelah kirinya tuh kayak apa? buat ngefilternya itu ya. Cuman yang biasanya gue lakukan adalah gue masukin dulu ke marklist. Nih ya, misalnya gue udah ada marklist yang udah gue punya ya. Itu ada ke di sini. Misalnya ini, gue bikin recap health and diet. Terus dari sini tuh gue ini lagi, gue screening lagi biasanya. Jadi gue bacain dulu satu-satu. Terus kalau misalnya akhirnya nggak menurut gue nggak sesuai, gue remove dari sini. Jadi gue tuh sebelum di-download malah jadinya. Hmm, jadi lu mark list itu hasil Mm-mm, searching lu mm-mm. kayak dimasukin ke dalam satu folder. Iya betul. Terus nanti misalnya ada literatur yang oh ini nggak sesuai, tinggal lu Mm-mm, antik aja gitu ya. Kan saya betul. dia Yang di sini tuh dia ada search history-nya. Jadi lu masukin keyword-nya apaan kayak gitu. Terus lu tuh habis ngebaca apa kayak gitu. Ini juga ada di sini. Begitu untuk yang WOS. Sebenarnya kalau ngomongin AI itu kayaknya toolsnya banyak ya. Karena Heeh. gue sering ngeliat akademia yang aktif kayak di sosial media atau di YouTube terus ngasih tahu tools-tools gitu. Cuman kadang tuh gue suka mikir, mereka tuh beneran pakai apa enggak ya toolsnya? Karena setelah gue pakai, kok nggak sesuai dengan ekspektasi gue gitu. Iya, gue curiga juga apa mereka cuma kayak ngumpulin gitu ya. Kayak search ini toolsnya apa sih gitu. Terus mensummary-kan ini fungsinya buat ini bisa dipakai buat ini gitu. Tapi Heeh. nggak dicoba dulu gitu kan. Maksudnya nggak dicoba tuh nggak dicoba untuk bikin Iya, literatur heeh, review yang heeh. benerannya kan? Iya, Heeh, heeh, heeh. heeh. Iya, Soalnya kalau iya. nggak kayak gitu kan nggak kelihatan. Jadi yang sebenarnya yang tools-tools itu bagus ketika lu masih gelap ya, lu masih nggak tahu apa yang Mm-mm. harus lu lakukan, bisa pakai tools-tools AI itu, tapi berikutnya sentuhan manusia tetap. Tetap harus manual sih kalau udah kayak filter baca abstrak. Liar. Semoga ini bisa membantu ya bagi yang Mm-mm. mungkin baru mulai PhD, kemudian bingung mau mulai literatur review itu harus kayak gimana. Paling nggak ini bisa ngasih gambaran. Jadi dulu untuk topik mencari literatur untuk literatur review, kayaknya kita udah mengupas semua terkait nulis jurnal ya. Paling Hmm. nggak basicnya udah dapet lah. Sip, oke deh kalau begitu. Sampai jumpa di podcast sekolah berikutnya. Podcast sekolah, Buat yang mau lanjut sekolah. dadah. Dadah.